Tapi ini jalannya miring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rizkon Bae. Hari ini hari Ahad tanggal 23 November 2025. Nah, ini saya lagi jalan-jalan santai bersama pasangan. Insya Allah ini nanti saya mau mengeksplor tentang tanggul ya, tanggul yang di Gabus, Sungai Tanggul. Ada Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak dijawab, jawab lah. Jawab kayak siapa sih? Nah ini saya masuk guys, ini namanya Kali Tanggul. Kali Tanggul yang di samping perumahan Vega 5. Kondisinya begini ya. Nah, apa komentar Anda melihat tanggul yang begini? Komentar sahabat. Kondisinya begini nih. Nah, sampingnya ada jalan. Ini tanggul ini lumayan panjang ini. Kira-kira berapa meter nanti kita lihat ya. Banyak yang melakukan olahraga jogging pagi hari. Nah, tapi sayangnya ya di sekitar tanggul ini kanan kiri jalan ini banyak oknum manusia yang tidak bertanggung jawab nih. Yang buang sampah tidak pada tempatnya. Kayak begini. Airnya jernih tapi banyak sampahnya. Ya itu ada bangunan yang sudah dibongkar. Namanya ini mau dibuat ke usaha, cuma karena ada program pemerintah pembersihan bangunan liar, dia dibongkar. Informasinya mau dilanjutkan, tapi sampai sekarang belum dilanjutkan. Lihat bangunan liar di tanah irigasi tanah PCT. Lihat. Oh, kayak begini. Kayak begini nih. Ini kemungkinan airnya ngalir tapi pelan. Punya enteng gondok. Begini nih. Hampir sepanjang jalan begini kondisinya. Buang sampah sembarangan nih, ketangkap. Nih
dalam hati saya berpikir ini masih tanggung jawab lingkup RT, RW, atau tingkat kelurahan ya, atau kadus ini. Nih ya, sungai-sungai begini nih. Banyak banget sampah nih, ya Allah. Nah, tadi kita berjalan dari ujung sana menuju ke sini lurus. Sampingnya ada sawah, sahabat. Sawah ini berong habis panen padi. Ini sampah kalau udah menumpuk banyak, over. Nah, ini ada dibakar. Nah, yang bakar ini kemungkinan orang sini juga lewat, atau yang mungkin pernah buang, udah tahu buangannya banyak langsung dibakar. Itu apa tuh? Sampah rambut, limbah potong rambut ini. Kalau ini udah jelas tentu ini ketahuan yang tukang cukur rambut nih. Yang buang itu ketahuan. Kalau ini kan sampah rumah tangga ini, banyak yang ini susah, siapa yang buang ini? Buang sampah sembarangan ya. Kayak gini guys, Masya Allah. Tuh ada lagi tuh buang sampah tuh. Ini baru nasang di sini nih sampahnya nih. Kacau emang Indonesia. Indonesia ini bisa dibilang hampir 100% beragama Muslim, Islam. Tapi kenapa ya? Cara dia menjaga kebersihan itu kurang maksimal ya. Buang sampah sembarangan. Tuh kayak gini nih. Ini kebersihan juga harusnya dijaga ini. Orang apa seton sibuk sekali kan, ada sampah lagi tuh. Ini udah lama banget ini, sama nggak hilang-hilang sampai kerubun rumput. Apa nggak ada petugas kebersihannya gitu ya, yang bersihin, kalau semuanya tak acuh. Nah tuh nyemplung tuh satu tuh bekas pempes. Ini kalau nggak, ini bisa dibilang kalau nggak ada yang peduli ya kan, 5 tahun itu sama masih gelundung di situ, nggak ada yang bersihin, nggak ada yang merasa bertanggung jawab. Tuh bekas minum apa itu, susu dibuang di situ. Kayak gitu ya. Oh itu buang sampah sama kering itu bekas disapu, tapi ditumplek aja di situ juga. Aneh. Gitu sahabat. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh lihat. Ini macet nih, airnya mengecil, salurannya mengecil tuh. Nyempit dari sono lebar karena ada sampah, ini sungainya mengecil. Nah tuh di sono macet. Oh terbangku kebuang di situ tuh. Nah ini tolong ya, kalau masih ini tanggung jawab pemerintah kecamatan atau kabupaten,
ya, ini bersihin ya, minta tolong ya bantu video ini viral biar ada pergerakan pembersih bersih di lingkungan. Nggak bos aja lu sama yang gini ini kalau hujan gede, apalagi ini musim hujan ya, ini bener-bener nggak bisa lewat. Ini air udah kayak kebun, ini sungai ya, ini ya sungai Tanggul. Oh tuh ada 2 bungkus tuh. Ini jaraknya udah berapa meter kan dari sini udah 1 kilo ini kayak begini. Oh nunggu waktu banjir aja ini, airnya nggak bisa nampung, lobernya ke bawah sana ke perumahan VG5. Oh ada odol apalagi tuh, styrofoam, plastik, sandal jepit, macam-macam nih. Ini udah jelas kelihatan tapi nggak ada yang mancing ya. Sini mancing dapatnya begitu juga kadang. Sampah ini air udah mati sek nih, ada pergerakan. Tuh oh itu ada yang jalan-jalan santai ya. Tuh sampai tuh mau yang ditanggul pakai bambu tuh mau ambrol. Kita belok ke kanan guys. Aduh astagfirullahaladzim. Lihat nih sampah lagi nih. Nah yang pinggir-pinggir ini kelihatan baru dibuang ini. Siapa yang buang tuh? Kalau dia tinggal di perumahan kan biasanya ada iuran kebersihan ya. Kalau tinggal di kampung biasanya ada tempat sampah. Tempat sampah itu wajib tiap rumah itu punya. Tiap RT mesti selalu berkomitmen menjaga kebersihan. Tapi kenapa sampah ini ada lagi dan buang itu sembarangan? Tuh orang pasar begitu, orang dagang, rumah tangga ya, semua itu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Habis dibakar ini walaupun dibakar ya, namanya sampah itu mengeluarkan asap dan bau tak sedap, bisa menjadi pencemaran udara. Karena asap sampah itu beda sama asap yang lain, yaitu terkontaminasi bakteri jahat masuk ke pernapasan paru-paru. Kasihan yang orang tinggal di sekitar lokasi ini, dia menghirup sampah yang dibakar. Banyak lagi tempat sampah ini, tempat sampah ilegal ini, bukan resmi dari pemerintah, asal buang aja ini. Biarkan begini ya, kan juga nggak tahu ini. Apa? Banyak ini alernya itu lihat. Ini baru dibuang nih, piuk ini tuh. Habis itu nanti udah menggunung baru dibakar lagi. Ya kalau kering ini lama-lama dibakar nggak juga habis seperti semula kan, ini masih menggunung. Ya, saya tuh heran banget sama manusia yang buang sampah sembarangan. Oh nggak di jalan raya, pinggir jalan jadi got kali. Ini hati mereka terbuat dari apa ya? Saya benci sekali buang sampah sembarangan tuh ada tuh.
Makanya saya mau konten apa ya, kebersihan ini udah saya bidik dari dulu main konten di sini, cuman qadarullah baru hari Ahad ini, nah ini sekarang bisa buat video ini. Nah ini tanah PJT ditanam pohon pisang boleh. Nah kan dipegas ini sampahnya menggunung, banyak ada ibu-ibu jalan-jalan tuh. Ini mungkin ini kalau airnya gede ya, ini bisa dimanfaatkan oleh petani sekitar untuk mengairi sawah nih. Sawahnya di sana, ya sawahnya bagus. Ini mungkin mau nanam padi nih kelihatannya nih. Oh luas, masya Allah, Indonesia mah luas tanah, murah, banyak. Masih untuk cocok petani ini tanah pengairan. Nah untuk mengairi sawah. Nah tapi ya beginilah keadaannya, kasihan petani ya. Air yang bagus jernih tersumbat oleh sampah-sampah dan apa itu, tanaman liar, rumput liar. Airnya kecil. Nah, kualitas airnya enggak berkurang, enggak bagus. Untuk mengairi sawah ya, akhirnya tersumbat tuh, sumbat. Nah itu kanan kiri apa itu pengair ini kan ada sampah tuh. Nah, ininya buang petani itu di situ, akhirnya nyumpet di sini dibuang ke kanan kiri biar airnya lancar. Nah ini nih, jadi kan di sini petani itu menjadi korban, aliran airnya nggak lancar. Sampah plastik ini kan awet, nggak bisa musnah dalam hitungan setahun 2 tahun, dia berpuluh-puluh tahun baru bisa hilang. Tapi siapa yang ngilangin ya, biar cepet bisa ini dimanfaatkan, harusnya lama-lama didaur ulang, manfaatkan dibakar gimana ini. Itu ada ahlinya ya, memikirkan sampah itu bisa didaur ulang apa enggak. Kalau saya kurang tahu. Yang jelas saya ingin apa ya, ini ya baguslah dilihat, tidak ada sampah, airan lancar, air kan. Petani juga enak, nyari air gampang. Tapi kenyataan begini ya, ini tanggung jawab kita bersama ya guys, sahabat ya, harus peduli sama lingkungan. Apalagi yang seorang muslim ya, apa itu, kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau imannya ada ya, dia harus punya rasa bertanggung jawab pada kebersihan. Yang pertama ibda binafsi ya, dimulai dari kita sendiri dulu, habis itu ke mereka helm siapa itu, helm Gojek tapi rusak, dibuang di sini juga nih helm. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Helm rusak juga dibuang pinggir jalan juga. Sandal jepit rusak dibuang di jalan kan tempat umum yang pakai semua orang bisa berhak, tapi kan dibuang separah. Pempos, aduh, pempos anak SWOPO ya. Sampah lagi. Semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
menandakan bahwa saya itu seorang muslim dan beliau-beliau yang naik sepeda itu seorang muslim. Kita saling berucap salam ya. Mayoritas saya juga nggak tahu agamanya apa, tapi saya assalamualaikum dan mereka menjawab waalaikumsalam. Jadi dia itu muslim, menandakan dia punya keimanan. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi kenapa dalam hal kebersihan ini banyak yang berkurang ya, lalai gitu, atau kurangnya bertanggung jawab pada lingkungan ya? Pertanyaan besar itu. Harusnya semua orang itu membuang sampah pada tempatnya, jangan mencemari lingkungan. Minyak wangi buang. Itu ada sebab apa? Tari apa itu? Cengkondok. Kelihatan. Tuh dari sana sampai sini banyak. Assalamualaikum Bapak. Ya, Pak. Lagi cari apa Pak? Enceng gondok. Oh, enceng gondok. Itu bisa dimanfaatkan ya Pak ya? Bebek. Oh, buat makan bebek. Oh, enceng gondok ini bisa dimanfaatkan guys ternyata buat makan bebek. Banyak banget ya gondok. Oh, nggak sama akarnya Pak ya? Yang nggak, batangnya aja ya? Oh, dipotong. Ya masih dibilang alhamdulillah juga ya, ini ada manfaatnya juga buat apa itu, ternak yang suka ternak bebek. Enceng gondok ini bisa dimanfaatkan buat makan bebek, tapi nggak semua orang ternak bebek ya. Segelintir orang yang punya hobi mencari rezeki dengan ternak bebek. Nah itu, tapi ya itu akarnya aja nggak dibabat habis bersih gitu, batangnya doang. Tapi ya lagi-lagi ini tanggul masih dikategorikan masih kotor, masih nggak lancar airnya. Ini airnya nggak lancar ya. Mari Bapak, assalamualaikum. Nah, cuma enceng gondok aja yang diambil, sampahnya masih ada. Nah, enceng gondok juga ini. Oh, tanaman enceng gondong namanya ini. Enceng gondong. Gondok mau gondong ya? Enceng gondong. Nah, ini ya kondisinya ya. Dek, siapa itu? Taruh dulu, belok di sana. Udah di sana. Guys, itu siapa ya? Taruh dulu ya. Ada bapak-bapak lagi sepeda santai. Masih lagi begini ya. Oh, ada sampah lagi tuh. Nah, ini lagi guys. Ulas lagi nih. Masya Allah. Sampah gunung tinggi. Ini sampah lagi nih. Ini ada sodetan dari tanggul menuju ke sawah di situ. Tapi ini di bawah nih. Dia nembus ke bawah. Tuh. Ada enceng gondong. Di situ ada kanan kiri, ada sampah. Berarti ini ada saluran yang ke bawah nih. Terhambat oleh sampah. Diambilin lagi lah, belokin, dibuang ke kanan, buang ke kiri oleh petani. Tersumbat itu air salurannya tuh. Kelihatan dari sana airnya ada yang mengalir tapi lambat. Tuh,
ya kan, ada air mengalir dari bawah. Coba di sini. Oh, Pak. Nah, di sini nih. Ini aduh, dibilang kali gak kelihatan kali ya. Wah, tumbuh-tumbuhan hijau, tanaman liar. Nah, rusak ini. Sampah lagi. Ini sampah lagi nih. Kenceng godongnya banyak banget. Halo Bu, assalamualaikum. Bisa saya wawancara sebentar? Ada. Ini ada jalan tikusnya guys. Dari nyebrang ke situ biar cepet. Dompet. Mau Pak? Nah ini ada lagi nih. Apa ini? Tas dibuang. Bekas tas di celana juga guys. La haula wala quwata illa billah. Oh, ini airnya kecil. Nah, ada apa lagi tuh? La haula wala quwata illa billah tuh guys, ya Allah. Ini makin kesini saya perhatikan semakin parah ini, kondisinya semakin nggak bener, udah tidak sesuai harapan. Kondisinya aduh sangat mengkhawatirkan ini, semakin nggak terkendali. Nah, kelihatan nih sepanjang aliran ini, lihatin, sangat memutih, lama-lama memutih. Ini banyaknya sampah dari styrofoam tuh, karena styrofoam ini ringan, dia ringan. Air, kalau di air dia posisi paling atas ya, ini tinggal styrofoam doang yang belum tenggelam di kali. Parah nih. Wah, sungguh parah. Sangat parah sekali. Nah, ini nih. Ada apa aja ini? Sandal, styrofoam. Bahkan styrofoam banyak banget. Tuh, anak siapa ini gambar nih? Ini di kali Tanggul ya. Yang jelas-jelas airnya ini untuk mengaliri sawah, karena ini jalan kanan kiri ini dulu sawah, masih ada sawah juga sampai sekarang. Tuh tuh ini yang di pikiran saya ya, apa namanya ya, ini jalan ini tinggi, sampainya ada tanggul, kali tanggul, di situ kan turunan tuh. Nah, turunan ini kalau ini lober,
nggak bisa menampung air untuk mengalir, airnya ini langsung turun ke bawah, masuk ke perumahan warga. Terjadilah banjir, jalannya tersumbat ini jalan air nih. Nah, bener kata saya kan. Nah, ini jalan air ini sudah mau turun ke bawah sana. Tinggal cotek aja, kasih pacul udah turun airnya semua ini. Saya tuh airnya bermuara di sini nih. Tuh udah belok ke kanan tuh, masuk ke jalan. Nah, jalannya di sana tuh, di bawah. La haula wala quwata illa billah. Ada bantal. Bayangkan bantal bisa masuk ke tanggul. Bantal di kamar tidur, dibuang ke situ. Sangat-sangat manusia itu memang sebelum diciptakan itu sudah di Al-Quran sudah ditulis dia itu apa ya, istilahnya kerusakan di muka bumi ini salah satunya penyebabnya manusia. Tuh lalu saya bilang ini ada udah ada yang mengalir ke sana ke bawah, terhambat. Tuh itu airnya mengalir ke bawah tuh, ringan karena ini salurannya air ini tekanannya kecil, jadi yang ngalir ini baru kecil, yang ke sana sudah dihambat oleh sampah-sampah dan tanaman liar. Halo, assalamualaikum, ada adik. Iya, waalaikumsalam. Ya. Nah ini udah mentok di sini nih. Nah ini baru dilempar ini. Udah berapa lemparnya tadi? Siapa yang lihat nih? Lempar nih, ya malaikat yang catat tangan dia nih. Besok dipertanggungjawabkan di yaumul akhir. Siapa yang buang sampah sembarangan, jadi biangkerok kebanjiran. Siapa yang punya tanggung jawab? Lingkungan sekitar diberi amanah, tapi dia malah tidak melaksanakannya. Nanti tanya ini yang bertanggung jawab siapa? Kalau kita sudah mati nanti ditanyain. Tuh kan, tuh udah mengalir lagi tuh. Air tangguh mengalir ke belok, tidak seharusnya lari ke situ, akhirnya dia belok menghalang-halangi arus deras air arah yang tuh sudah belok ke kanan. Nah ini sudah dibendung sama warga setempat, air sudah dibendung pakai bedeng-bedeng apa itu, pagar. Nah ini pernah banjir gede, lober ke situ, akhirnya dibendung loh. Ya bendung-bendung ala kadarnya. Sudah dihalau, tapi ini di sebelah situ airnya tetap aja deras, nyari celah lain. Karena di sana udah banyak sampah. Ya itu ada pesawatan terjun ke situ. Nah kan, udah belok ini. Dengan tunggu waktunya hujan gede, airnya menambah, biar lagi ke sana. Udah ban bekas. Nah, sebelah kanan ini ada tempat sampah lagi. Wah, ini lebih luas dari yang tadi ya, tempat sampahnya ya. Dari sana sampai sini ada 30 meter mungkin ini. 20 meter ada. Ini habis dibakar ya. Habis dibakar. Terus ada sampah-sampah baru terpoking ke sini nih, jatuhin. 1 2 3, ini baru dilempar. Habis dibakar aja, ini limbah sampahnya masih ada. Nggak habis.
sampah apa ini, sekarung gede itu. Ini gede nih. Tuh sampah dibuang styrofoam. Banyak styrofoam tuh, ini styrofoam bisa dapat makanan. Aku beli di mana ini? Buang hal lain. Ini nih, buang. Yuk. Di sini ada lagi. Apa itu? Seragam apa ini? Nih, gerpak nih. Gerpak itu, gerpak anak sekolah otomotif atau apa itu? Sampah lagi. Nah begitu ya, banyak orang-orang buang sampah sembarangan, dari baju, celana, kasur, bantal. Tadi ada kasur tadi ya, baru bantal ya. Sangat disayangkan sekali. Nah ini udah deras sahabat tuh. Airnya sudah mengalir ke seberang. Nah, ini airnya udah mengalir ke sini karena dataran dia lebih rendah dan airnya ini udah meluap. Harusnya dia lurus ke sana, banyak sampah belok tuh. Belok ke sana nggak bisa ya? Enggak lah. Oh ya, kita sudah sampai di perumahan Dharma Wangsa. Mau foto-foto di sana? Enggak. Di sini ada, kan yang saya bilang tadi. Saya nggak tahu, makanya saya penasaran bisa diekspor apa nggak. Ternyata ini ada kejadian yang luar biasa ya di Tanggul ini. Nah ini saya juga baru lihat ini. Ini kan tadi bisa bilang banyak sampah di sana. Akhirnya ini ada salah satu apa namanya ya, badan sungai yang nggak kuat untuk menampung tekanan air. Qadarullah, akhirnya jebol lah badan sungai sebelah kanan ini. Jebol, larilah ini langsung ke sungai, ke sawah. Alhasil sampahnya masuk ke ladang persawahan. Jadi tadi saya sudah mengira kalau jebol gimana, ternyata ya qadarullah juga jebolnya ini untuk tidak di perumahan, jebolnya waktu di bantaran sungai, bantaran kali, sawah. Kanan kiri sawah nih. Nah, sawah. Nah, terus ini perumahan tuh sebelah sini. Ini kalau dibayangkan kalau jebol itu waktu di perumahan tadi sana tuh jebol. Wah, bisa masuk rumah tuh sampah-sampah semuanya itu. Untungnya baru di sini. Kanannya kali, jebol badan sungainya ini. Akhirnya dari warga apa yang punya sawah mungkin bendung nih, pakai bambu-bambu biar menahan deras sungai, tapi ya nggak bisa ini. Air itu nggak bisa dibendung dengan begitu. Dia harus dialirkan, air itu harus dialirkan lurus sampai ke dari hulu ke hilir. Nggak bisa dibendung-bendung begini air, karena bumi itu sepertiganya air. Airnya tuh sawah tuh, itu nggak bisa ditanamin lagi mungkin itu. Oh, sono itu lagi nanam padi tuh. Padi baru ditanam tuh sono, langsung kena air sawah, mati tuh.
Ini kapan kejadiannya saya nggak tahu. Yang jelas nih hari Ahad tanggal 23 November saya buat video ini ya. Tuh, sayang sekali, kasihan ini petaninya. Dari korban. Nah, kita lagi ke sana penasaran. Yuk, kecil. Jebol. Nah, kalau dari yang sana ke yang tadi sampai ke sini, ini nggak terlalu banyak sampah ya. Makanya alirannya deras sekali. Mantap di situ batu nggak ada sampahnya, dia langsung belok airnya itu. Mengeluarkan power pressure yang tinggi, akhirnya badannya nggak kuat, badan tanggulnya. Lari arah ke sawah. Tapi anehnya ya di tanggul yang lebar ini di sini ada apa namanya tuh untuk ngalirin sawah, tapi kecil ini terlalu kecil. Cuman semeter ya, semeter lebih sedikit. Dibendung lah ke sini untuk mengaliri sawah. Nah, tidak ada sampah. Memang dari pemerintah mungkin ya, ini dari dulu ini didesain untuk tanggul itu untuk mengairi sawah. Sungai tanggul ini kalau rapi dari sana sampai ke sana airnya lancar, tidak ada sampah dan lain sebagainya, lancar sesuai yang diharapkan. Ini air ini untuk mengairi ke sawah-sawah di ujung sana lewat jalur ini nih. Jadi desain pengairan. Jadi selain sawah tada hujan ini sudah ada didesain menanam padi dengan pengairan yang bisa direncanakan. Ini tanah PDT, tanah pemerintah PDT 2. Tapi juga digarap juga ya sama ini ya. Nah, ini sono udah nggak digarap tuh. Tanah PDT harus disterilkan dari bangunan, dari apa-apa. Ya, garap kan. Ini ada tiang. Nah, itu yang jebol tadi tuh. Udah kelihatan tuh. Beda, ada sama tadi. Jadi jebol airnya turun, membawa sampah-sampah segala macam. Oh, luas ini. Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi jalan-jalan santai, jogging, strike. Biasanya di Dharma Wangsa. Bersama pasangan hidup saya. Tempat ini apa ya, di Desa Satria Mekar, Dharma Wangsa residen ya, Desa Satria Mekar. Banyak warga yang melakukan ringan, jalan-jalan santai, lari-lari. Oh, nggak ngerusak, nggak apa-apa. Punya ini fasilitas banyak orang jalan-jalan.
kasih memberi masukan ke perumahan ini ya boleh sih. Ini sebetulnya enaknya dibuat car free day ya di sini ya. Jadi bebas kendaraan gitu. Jadi ada orang olahraga, jalan-jalan. Ini tanpa asap kendaraan bermotor. Khusus di hari Minggu. Bagus nih. Kita yang lagi olahraga pengennya menghidup udara yang segar tapi dicemari dengan kendaraan bermotor begini. Ada yang olahraga jalan, lari-lari, tapi ada motor yang lalu lalang di sini. Ini juga sangat membahayakan ya. Jadi kalau ada yang olahraga hati-hati ya. Motor masih berlalu lalang. Ayo nyebrang ketabrak. Free motor di sini nggak boleh. Untuk jam olahraga aja pagi hari gitu ya. Ini kalau lari-lari terus ada yang buru-buru berangkat kerja, keseruduk, bahaya tuh. Depan saya persis ini, mau main belok aja. Masuk sono. Tidak boleh ada kendaraan bermotor lewat, enak nih, lebih bebas olahraganya. Kamu mungkin sepeda boleh masuk ya, bagus ya, sepeda olahraga juga salah satunya, olahraga sepeda santai. Tapi kalau mau motor nggak olahraga itu, dibilang motor sport, motor olahraga, tapi dia nggak olahraga. Mesinnya doang yang bekerja, dia cuma nongging doang. Bukan olahraga, raga badan diolah, gerak-gerakin. Kalau motor kan enggak ya, duduk, gas sama rem doang. Nah ini ada sepeda tradisional oleh orang Jawa ya, berpakaian Jawa. Ada orang tua yang lagi asik dengan orang keluarganya dan anaknya. Anak-anak sekolah yang lagi libur dengan kegiatan sekolahnya, dia jalan-jalan dengan teman-temannya. Itu yang berangkat kerja itu dia kecepatan masih tinggi. Kesusruk. Nah, di sini ada tempat istirahat ya kalau sudah jalan-jalan santai. Ini ada tempat jalan-jalannya, istirahat jauh. Alasan baru ada gardener, orang taman. Apa itu? Garden. Mini garden. Nih garden. Kalau orang yang bersihin taman namanya apa? Gardener. Nah, ini apa ya? Ada tempat sampahnya juga di sini. Ini kalau buang sampah sudah ada disiapkan tempat sampahnya. Jadi pemakai fasilitas ya diusahakan buang sampah jangan sembarangan. Contohnya ini masih dibuang di sini nih. Nah, ada puntung rokoknya juga. Ini sayang nih, harusnya dibuang di sini ya. Masih ada juga nih tempat sampah. Ya, manfaatkan tempat publik dengan
baik ya, jangan dikotori. Tapi sayang ya, ini ada apa belum bisa bersih 100% ya. Nah, tadi di situ ada tempat sampah, satu spot buat istirahat. Di sini juga disediakan tempat sampah. Tuh. Tapi sayang masih ada sampah, nggak banyak. Masih ada puntung rokok. Sangat sekali ya, rokok, gulung, tisu. Padahal di sini sudah ada disediakan tempat-tempat bekas jajan. Pokoknya ada tempat sampahnya guys. Mungkin karena penuh ya. Rokok juga. Waduh, sedap banget ya ini ya. Kotor ya. Ini buang sampah ngasih sembarangan ya. Ada spot foto. Masih bertemakan dengan apa itu, kebersihan ya. Ya. Sudah disediakan tempat sampah, tapi yang memakai fasilitas belum bisa membuang sampah pada tempatnya dengan maksimal. Bukan berarti tempat sampahnya penuh, tapi kita harus bisa menjaga juga. Dilipat-lipat jadi kecil dan biar bersih nanti ini. Ini juga ada di sini buang sampahnya. Bekas jajan, uangnya di taman hijau. Tuh. Ini kapan buangnya nih? Nih, jajan es. Balik ya? Ngapain? Anak-anak Lapar ya? Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tanah Fasilitas Sosial Fasos milik Kabupaten Bekasi. Tanah fasilitas sosial ini untuk kegiatan sosial untuk masyarakat. Dilarang menginjak rumput. Nah, apalagi banyak kuku deh. Dalamnya sakit banget tuh. Sini-sini. iya gitu lo. Ini guys, tuh sampahnya masih ada. Ini kalau sebenarnya kalau rumput-rumput ini dirawat bagus. Pinggir tanggul-tanggul tadi kalau dibikin rapi begini juga bisa. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita menjaga lingkungan dengan baik dan bersih. Inna jada wa jada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil. Nah, dirawat pinggir tanggulnya kalau dibuat begini juga bisa. Cuma bedanya ini kan milik Dharma Wangsa, jadi ada petugasnya yang merapikan, yang membersihkan, merawatnya. Jadi swasta, ini kelolanya bagus. Kalau tadi tanggul kan milik
milik pemerintah. Jadi pemerintah kontrolnya jauh, yang deket kurang memperhatikan. Jadinya ya begitu. Nah, rame jalannya. Tuh, bahaya, dilarang berenang, bermain, memancing di area ini, area danau ini. Ada danau ya di situ ya. Iya, ada danau. Yang jual juga. Berbahaya, dilarang berenang, bermain, memancing, dan beraktivitas di area danau ini. Nggak boleh mancing di sini. Tapi ada yang ini ya, buat senapan nembak ikan. Nggak boleh mancing tapi nembak bisa. Aneh, sama-sama nangkep ikan tapi beda cara. Berenang nggak boleh, mancing nggak boleh, tapi nembak ikan nggak ditulis tadi ya. Dikut udah sandal. Tuh, ada putri malu ya ini. Bukan, kirain putri malu. Saya pegang dia nggak malu-malu, tetep aja polos. Kirain pohon putri malu. Ini putri malu ya? Bukan juga, bukan putri malu. Oh, bakaran sini. Tuh ya, itu jalan Tanggul tadi ya, ramai ya. Soalnya Tanggul banyak suka lewat jalan Tanggul, kenapa ya? Jalannya itu dia lurus, tidak ada sodetan yang berarti, lurus terus. Jadi bisa buat ngebut sih, pada kalau ada yang ngebut juga suka ngebut-ngebutan, tapi ya tetap jaga keselamatan. Ada ikan sapu-sapu. Ini ikan sapu-sapu ya, bukan lele, udah habis, tapi masih hidup ikannya tuh. Ikannya masih hidup. Wah, saya nggak berani megang, buang lagi ke sungai, biarin orang mancing. Itu paling mancing di sini dapat ikan sapu-sapu dibuang. Mancing ikan, tidak dapat ikan, ikannya dibuang karena nggak sesuai harapan. Ikan sapu-sapu itu katanya bisa diolah juga buat makanan, atau rasanya kurang enak tuh gimana, yang mancing langsung dibuang. Buangnya bukan buang ke sungai, ke jalan. Lama-lama ikannya itu mati. Menyiksa nggak guys itu? Dosa apa enggak ya? Ini kirain
Putri malu, ternyata bukan ya. Ini kecamatan ya. Nah, kita sudah memutar 1 kali putarannya sampai sini lagi. Nah, ada pedagang guys, jual jamu tradisional. Oke guys, kita mau balik kanan. Videonya belum ditutup sayang, nanti ditutup ya. Di Darwangsa ini ada kali juga nih, kali di sana nggak ada kali. Oh, mungkin video ini sudah mau saya akhiri ya. Yang pertama, pesan saya, kita harus menjaga kebersihan ya. Kebersihan harus dijaga, lingkungan kita harus diperhatikan kebersihannya juga, karena menjaga kebersihan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, siapa lagi yang akan menjaga kebersihan itu? Terima kasih sudah menonton video saya ini. Bagi yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Semoga sahabat diskon semuanya selalu sehat, selalu semangat. Jangan lupa jaga sholat 5 waktunya ya. Video saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.